Saya kira ya, ini mungkin lebih ke KPU ya. Mungkin undang-undang ini belum tersosialisasi kepada masyarakat. Hanya orang-orang tertentu mungkin menurut kami yang paham, tahu bahwa ada hak masyarakat untuk menilai para caleg-caleg itu. Ya, ruang 10 hari saya pikir seperti tadi disampaikan oleh Pak Musakar sudah cukup ya, dan itu juga sudah waktu yang memang ditetapkan oleh KPU bersama-sama dengan Bawaslu, DKPP, Komisi 2, pemerintah. Dan apakah itu bisa dijadikan satu parameter? Menurut saya tidak juga. Tidak juga ya? Tidak juga, karena masyarakat hari ini juga akan terus bergerak, seperti saya sampaikan, terus bergerak melihat. Bagi anggota calon DPRD yang sudah lagi ditugaskan turun ke daerah, misalnya mohon maaf, karena sudah merasa dapat nomor urut 1 dan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, itu ada mekanisme evaluasi yang bisa dipakai pada saat DCT nanti. Sebenarnya kita itu punya tanggapan bisa per KPU Kabupaten Kota. Kalau dia pakai berkualitas. Ada beberapa poin yang kita bisa diskusikan kali ini. Yang pertama mengenai minimnya laporan dari masyarakat. Tadi Bang Amsakar menyampaikan ada 3 poin. Tapi rasanya apakah peluang masyarakat itu sebenarnya sudah antipati dengan sudahlah terserah. Mau siapapun jadi juga tidak akan kenal dengan saya. Kira-kira gimana Bang Anto tanggapannya? Ya, saya kira ya, ini mungkin lebih ke KPU ya. Mungkin undang-undang ini belum tersosialisasi kepada masyarakat. Hanya orang-orang tertentu mungkin menurut kami yang paham, tahu bahwa ada hak masyarakat untuk menilai para caleg-caleg itu. Nah, mungkin ada cara lain dari KPU untuk mensosialisasi ini. Tapi kan ini sudah lewat ini kan, gitu ya. Nah, tapi sebenarnya harapan kita seperti itu. Nah, tetapi walaupun demikian, ini sudah baik ya menurut kami. Sehingga walaupun tadi laporan hanya beberapa laporan masyarakat, saya kira ini juga apresiasi kita kepada masyarakat, KPU yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, lagi-lagi bahwa kami dari PSI dengan undang-undang ini, KPU bisa melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sehingga partisipasi masyarakat untuk menilai caleg-caleg itu. Seperti saya bilang tadi, ini sebenarnya bukan hanya sekedar koruptor atau misalnya dia masih pegawai RT RW kan gitu, tapi hal-hal lain ya, secara psikologis caleg ini seperti apa kan gitu. Nah, ini perlu partisipasi masyarakat, dan karena saya memang masih masyarakat ya, memang saya bebas menilai ini sekarang ini Pak Ismin kan gitu ya. Nah, jadi itu memang, nah harapan kita sama lah, saya kira semua partai akan mengatakan bahwa bagaimana caleg-caleg ke depan ini betul-betul caleg yang berkualitas, yang bisa betul-betul berbuat kepada masyarakat. Nah, itu. Ya. Aslinya. Dari beberapa tahapan, misalnya untuk penentuan kita menciptakan caleg berkualitas. Peran dari partai, masyarakat, dan mungkin KPU yang sebagai penyelenggara, itu lebih dominan yang mana dulu itu? Ya, saya kira ini punya tugas masing-masing ya. Yang pertama, kita di partai sudah jelas bahwa kita melakukan seleksi caleg-caleg itu. Nah, kemudian
yang tidak kalah penting juga di sini dari penyelenggara KPU. Maka sesuai dengan undang-undang ini sebenarnya ini sudah salah satu ya untuk menilai ya bacalek itu yang berkualitas. Nah, kemudian juga Bawaslu dalam hal ini dalam melakukan pengawasan punya tugas berat Bawaslu kan itu. Nah, saya kira punya peran-peran masing-masing yang memang sehingga ke para caleg itu nanti betul-betul caleg yang berkualitas. Baik, terima kasih. Bang Indrawan bisa dijawab dari Bang Anto tadi? Iya, sebenarnya kalau peran masyarakat itu kan tidak berhenti pada persoalan merespon tanggapan masyarakat terhadap daftar calon sementara. Tapi kemudian masyarakat ini juga harus bergerak melihat semua proses ini berjalan. Termasuk bagaimana para calon-calon legislatif ini juga mengambil hati dari masyarakat itu sendiri. Kami telah tetapkan 1.500.974 pemilih. Dan kalau kita lihat dari klaster umur 40 tahun ke bawah sampai dengan 17 tahun, begitu, itu hampir 50%. Jadi sebenarnya ini menarik untuk bisa ditangkap oleh teman-teman partai politik bahwa pemilu 2024 itu adalah jumlah pemilih untuk kaula muda, ke kelompok milenial, X, Y, dan Z itu mendominasi. Sehingga tentu ini menjadi ruang juga bagaimana bisa mendekatkan masyarakat terhadap pilihan-pilihan yang ada di 18 partai politik itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa KPU memberikan atau memiliki kewajiban untuk terus mensosialisasikan. Karena target partisipasi pemilih telah ditetapkan oleh KPU RI dan kami berkewajiban untuk bisa mencapai target itu. Dengan cara memang kami terus melakukan sosialisasi dan hari ini memang kami terus masuk ke level SMA dan perguruan tinggi. Nanti kemudian ke teman-teman ormas dan sebagainya. Kenapa? Karena kami memang menyadari hampir 50% jumlah pemilih yang ada di Kepri itu adalah dari kelompok milenial X, Y, dan Z itu sendiri. Dan masyarakat sebenarnya kalau kembali lagi dalam konteks kita hari ini berdiskusi, terus melihat pergerakan dari caleg-caleg ini nanti bahkan sampai dengan daftar calon tetap ditetapkan tanggal 3 November. Terus melihat dan kemudian menetapkan pilihannya. Maka kalau kita lihat tahapan program dan jadwal, ada waktu masa tenang 3 hari. 10, 11, 12, dan 13 Februari. Dalam teori kepemiluan, masa tenang ini adalah proses kristalisasi. Proses kristalisasi dari masyarakat untuk menetapkan pilihannya untuk calon presiden mana yang akan dipilih, untuk DPR RI-nya siapa, DPD-nya siapa, sampai dengan DPRD kabupaten kota. Dan ini adalah ruang yang sangat terbuka dan cukup waktu bagi kita semua. Dan ini ada kerja kolaborasi, Bang Agus, partai politik iya, kemudian kami penyelenggara KPU iya, Bawaslu juga, dan seluruh stakeholder untuk bisa memberikan motivasi, kemudian memberikan masukan, menyadarkan pada masyarakat pentingnya pemilu 2024 itu harus dihadiri, harus bisa mencapai tingkat partisipasi setinggi-tingginya supaya kemudian aspek keterpilihan dari calon-calon yang akan terpilih itu menjadi lebih baik lagi. Kira-kira begitu. Ya, dan jumlah tadi sangat kecil. Kira-kira memang masyarakat sudah antipati atau bagaimana yang ditangkap oleh KPU sendiri? Ya, ruang 10 hari saya pikir seperti tadi disampaikan oleh Pak Musakar sudah cukup ya. Dan itu juga sudah waktu yang memang ditetapkan oleh KPU bersama-sama dengan Bawaslu, DKPP, Komisi 2, pemerintah. Dan apakah itu bisa dijadikan satu parameter? Menurut saya tidak juga. Tidak juga ya? Tidak juga, karena masyarakat hari ini juga akan terus bergerak, seperti saya sampaikan, terus bergerak melihat bahwa informasi yang didapat terkait dengan calon-calon itu menjadi terbatas, barangkali iya. Tetapi saya pikir proses dari hulu dan hilir sampai hilirnya nanti, saya yakin masyarakat akan memantau itu semua. Siapa orang-orang yang akan menjadi pilihannya di tanggal 14 Februari nanti. Sehingga
dinafi atau jangan diartikan bahwa 10 laporan di level provinsi itu menjadi sesuatu yang bisa menjadikan parameter. Tapi ada hal lain yang akan terus bergerak, terutama di masa kampanye. Di mana waktu 75 hari masa kampanye itu nanti akan juga menjadi satu parameter sejauh mana masyarakat akan tertarik mengikuti kegiatan-kegiatan kampanye yang diselenggarakan oleh partai politik. Apakah itu tatap muka, pertemuan terbatas, atau kampanye akbar, atau kemudian menggunakan media-media sosial yang sudah didaftarkan sebagai media yang lebih efektif barangkali hari ini, karena sekali lagi pengguna internet kita di Indonesia ini sudah termasuk kategori 3 besar sedunia gitu. Kira-kira gitu. Baik. Terima kasih. Mas Bin? Saya mungkin ingin menanggapinya bahwa sedikitnya tanggapan dari masyarakat ini jangan semata-mata dilihat dari tingkat partisipasi saja. Bisa jadi juga masyarakat semakin percaya kepada partai politik bahwa pola rekrutmennya sudah dilakukan secara baik dan benar. Sehingga apa? Seleksi tadi mungkin sedikit beda dengan pendapat saudara saya Anton Duha. Kalau menurut saya, kalau bicara kualitas caleg, sepenuhnya tanggung jawab partai. Bawaslu, KPU itu cuma memeriksa administratifnya saja, tidak memeriksa kualitas. Kualitas caleg sepenuhnya tanggung jawab partai politik. Bagaimana pola rekrutmennya? Nah, kami di Partai Golkar mekanismenya sudah, sudah turun-temurun. Yang namanya PDLT itu sudah menjadi salah satu indikator yang seleksi awal itu dulu. Baru kemudian yang lain-lain faktor-faktor lain. Sehingga yang ingin saya katakan bahwa kalau hari ini sedikit tanggapan masyarakat, menurut saya barangkali kepercayaan masyarakat kepada partai politik di rekrutmen bakal caleg menjadi caleg itu sudah semakin baik. Sehingga yang perlu ditanggapi adalah yang barangkali yang lolos sensor dari partai politik. Itu yang pertama. Kedua, kalau tadi kembali lagi kepada tema yang kita diskusikan ini, sekali lagi kualitas caleg berpulang kepada masing-masing partai politik karena peserta pemilu adalah partai politik, calegnya itu bisa ikut karena menjadi anggota partai politik. Sehingga sepenuhnya partai politik harus bertanggung jawab apabila ada caleg yang kita rekrut ternyata di kemudian hari, mohon maaf, tidak bekerja sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Itu Mas Agus. Ya, dari Golkar sendiri kontrol di mereka yang sudah jadi atau sudah berjalan seperti apa? Nah, tadi Pak Amsakar sudah menyinggung Ya. di internal Partai Nasdem ada mekanisme 3 dan sebagainya. Nah, di Golkar begitu kita mendapatkan sekarang di DCS itu sudah ada nomor urut, kita ditugaskan apakah itu DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, ditugaskan dan dievaluasi bagi anggota calon DPRD yang sudah ditugaskan turun ke daerah, misalnya mohon maaf karena sudah merasa dapat nomor urut 1 dan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, itu ada mekanisme evaluasi yang bisa dipakai pada saat DCT nanti. Kebetulan mohon maaf Pak Ketua KPU, tahun 2024 ini kan agak sedikit berbeda dengan 2019. Artinya masih ada ruang buat partai politik mengkocok ulang nomor urutnya. Karena boleh dengan keputusan partai politik, dengan komposisi calon yang tetap ada, karena yang bisa mundur cuma yang MS ini, yang memenuhi syarat ini cuma bisa diganti kalau mundur. Kalau dia masih tetap maju, dia diganti kan harus ada hal-hal tertentu karena udah memenuhi syarat gitu loh. Jadi kalau di Golkar apabila ada caleg yang sudah mendapat penugasan partai tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, sangat mungkin dilakukan evaluasi. Dan itu akan merubah nomor urut. Konsekuensinya bisa terjadi perubahan nomor urut. Itu Mas Agus. Baik. Sebenarnya kita itu punya
KPU Kabupaten Kota